Pada tahun 2023, Jepang mulai membuang sekitar 1 juta ton air radioaktif dari PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik. Air ini berasal dari proses pendinginan darurat reaktor nuklir Fukushima yang meleleh setelah terjadi bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011. Langkah ini memicu kekhawatiran besar baik itu dari masyarakat lokal, negara-negara tetangga, kemudian organisasi lingkungan internasional, dan lain sebagainya. Banyak yang takut bahwa air tersebut nantinya akan mencemari laut dan mengganggu ekosistem. Tapi pemerintah Jepang dan Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa air tersebut telah diolah sedemikian rupa sehingga berada di bawah batas aman. Mereka menyebut bahwa pelepasan ini tidak akan membahayakan manusia maupun lingkungan. Tapi bagaimana kebenarannya? Pada tahun 2011, 3 dari 6 reaktor di PLTN Fukushima Daiichi meleleh atau mengalami meltdown karena sistem pendingin darurat reaktor yang tidak bekerja setelah PLTN ini diterjang tsunami. Kejadian ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kejadian ini melepaskan lebih dari 520 petabecquerel bahan radioaktif, atau ada juga sumber yang menyebutkan nilainya mencapai 940 petabecquerel. Dengan komposisi yang dilepas antara lain adalah iodin 131 dan cesium 137. Dan ini mengakibatkan area di sekitar PLTN sempat diisolasi. Namun demikian, tidak ada korban jiwa yang terkait dengan paparan radiasi radioaktif dari kejadian ini. Sekarang sudah lebih dari 10 tahun berlalu, beberapa area yang dulu dikosongkan sekarang udah diisi sebagian besarnya, kecuali area yang sangat dekat dengan reaktornya. Namun, ada satu masalah besar yang masih menjadi perhatian hingga hari ini, yaitu penanganan limbah air yang digunakan untuk pendinginan reaktor secara darurat. Jadi, ketika terjadi gempa dan tsunami besar di Maret 2011, PLTN Fukushima Daiichi sudah memiliki sistem keamanan untuk secara otomatis mematikan reaktor nuklir. Tapi reaktor nuklir yang mati ini kondisinya masih panas sehingga tetap butuh pendinginan. Sayangnya, karena tsunami, sistem pendingin otomatisnya ini mati. Begitu juga dengan sistem pendinginan daruratnya dari genset juga mati. Akibatnya, suhu di dalam reaktor meningkat drastis hingga menyebabkan meltdown atau pelelehan reaktor. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, operator PLN yaitu Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, mereka memasukkan air, utamanya air laut secara darurat ke dalam reaktor untuk menyerap panas berlebih dari inti reaktor yang meleleh. Jadi kalau sistem pendingin yang asli, airnya itu ada di dalam sistem tertutup. Ini misal kayak PC yang ada sistem water coolingnya. Jadi airnya mendinginkannya ada di dalam satu sistem tertutup. Tapi dalam kondisi darurat, untuk mendinginkan reaktor, airnya langsung disiramin ke reaktornya. Selain dari air laut, ada juga air tanah dan air hujan yang juga dipakai. Ketika air ini bersentuhan dengan bahan-bahan radioaktif di reaktor, baik itu dari reaktornya, dari hasil serpihan bahan-bahan radioaktif, ada potensi airnya terkontaminasi dengan kandungan bahan radioaktif ini. Di mana kandungan yang mungkin ada di dalam air terkontaminasi ini antara lain adalah tritium, cesium 137, strontium 90, iodin 131. Karena kandungan radioaktifnya ini, air ini nggak bisa langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, TEPCO menyimpan air-airnya ini dalam tangki baja besar dan memprosesnya dengan sistem ALPS, Advanced Liquid Processing System, yang dirancang untuk menghilangkan sebagian besar bahan radioaktif. Selama lebih dari 10 tahun, lebih dari 1.000 tangki sudah dibangun yang ini digunakan untuk menampung lebih dari 1,3 juta ton air terkontaminasi. Pada tahap awal bencana di tahun 2011, sebelum sistem pengolahan seperti ALPS ini beroperasi penuh, PLTN Fukushima sebenarnya sempat membuang sebagian air limbah radioaktif ini langsung ke laut untuk mengosongkan ruang penyimpanan darurat. Jumlahnya yang dibuang ini adalah 11.500 ton, dan meskipun ini adalah air dengan dosis radioaktif yang paling kecil dibandingkan tangki-tangki lain, nilainya masih 100 kali lipat dari batas legalnya. Ditambah lagi, ada air-air dari rembesan tanah atau air yang terbawa hujan yang kemudian mengalir ke laut.
Diperkirakan jumlahnya mencapai total 520.000 ton pada saat kejadian darurat itu. Untuk kejadian di 2011 ini, memang ada kenaikan kadar radioaktif di area reaktor, baik itu di atmosfer ataupun di air, dan ikan-ikan di area itu yang punya kandungan aktivitas radioaktif di atas batas tertentu ini dilarang. Tapi sejak tahun 2015, persentasenya udah menurun dengan sangat signifikan, sampai 0,05% di tahun 2015, dan sudah terbilang aman. Itu tadi kejadian darurat tahun 2011. Kemudian sejak tahun 2023, pemerintah Jepang mulai melepas limbah air pengolahan radioaktif lagi. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, semua air yang akan dilepas ini diproses terlebih dahulu. Pada 22 Agustus 2023, Jepang menyatakan bahwa 1.000 tangki penyimpanan air limbah radioaktif sudah 98% terisi dari kapasitasnya yang sebesar 1,37 juta ton. Dan mereka akan mulai membuang air olahan dari PLTN Fukushima ini ke Samudra Pasifik. 2 hari kemudian, pada 24 Agustus, proses ini resmi dimulai, di mana pembuangan lebih dari 1 juta ton air limbah tersebut akan dilakukan secara bertahap selama lebih dari 30 tahun. Jadi diperhatikan, ini dilakukannya secara bertahap, gak langsung semuanya langsung dibuang, teman-teman. Dan ini dilakukan dengan pemantauan ketat oleh lembaga internasional termasuk IAEA serta pelaporan data secara transparan. Sebelum dibuang, air ini dialirkan ke sistem sirkulasi atau tangki internal untuk pendinginan dan penyaringan awal. Setelah itu, air diproses menggunakan sistem ALPS. ALPS adalah sistem pemompaan dan penyaringan yang menggunakan serangkaian reaksi kimia untuk menghilangkan bahan radioaktif dari air yang terkontaminasi. Sistem ini bisa menyaring hingga 62 jenis bahan radioaktif, di mana prosesnya sendiri ini ada macam-macam, mulai dari penyaringan secara fisik, penyesuaian lewat reaksi kimia, tambah beberapa bahan penyerap yang masing-masing ini akan menangkap radioaktif tertentu, dan lain sebagainya. Jadi setelah melalui proses ini, sebagian besar bahan radioaktif dari air akan terfilter. Tapi sistem ini tidak bisa menghilangkan satu jenis bahan radioaktif, yaitu tritium. Tritium adalah bentuk variasi dari atom hidrogen dengan 2 neutron tambahan, menjadikannya tidak stabil. Normalnya, atom hidrogen itu terdiri dari 1 inti proton, tapi ada variasi lain dari atom hidrogen ini yang bersifat radioaktif atau disebut radioisotop, yaitu pertama deuterium. Ini adalah atom hidrogen yang intinya adalah 1 proton dan 1 neutron. Serta ada tritium yang inti atomnya adalah 1 proton dan 2 neutron. Di total ada 3, makanya namanya tritium. Itu semua tetap hidrogen, tapi inti atomnya berbeda-beda. Nah, tritium ini adalah salah satu hasil samping dari reaksi nuklir di dalam reaktor. Tritium ini punya waktu paruh 12,3 tahun dan memancarkan radiasi beta lemah yang hanya menembus jarak beberapa milimeter saja di udara. Jadi sebenarnya nggak begitu berbahaya. Tapi dalam pemrosesan ALPS ini, sistemnya ini tidak bisa secara efektif memfilter tritium. Ini terjadi karena secara kimia, tritium ini punya sifat yang identik dengan hidrogen biasa. Jadi kalau atom ini kemudian membentuk molekul air, dia tidak bisa dibedakan ataupun dipisahkan dari air biasa. Inilah sebabnya tritium sangat sulit untuk dihilangkan dari air limbah Fukushima. Sebenarnya tritium juga terbentuk secara natural di alam dan ini bisa ditemukan sejumlah kecilnya di air hujan, di air sungai, bahkan di air minum. Dan sebenarnya tritium ini pun juga sifat radioaktifnya tidak begitu berbahaya. Oh, berarti tritium itu wajar ya ada di air dan tidak begitu berbahaya. Nah, kenapa kalau gitu nggak langsung dibuang aja? Pertama, kadar tritium dari air olahan PLTN Fukushima ini lebih tinggi dari kadar tritium di air secara alami. Tritium ini memancarkan radiasi beta lemah dan sebenarnya memang tidak berbahaya karena tidak menumpuk dalam tubuh manusia, namun tetap perlu diawasi secara ketat karena kalau dia tersebar luas di air, dia bisa masuk ke rantai makanan. Dan yang perlu diperhatikan, tidak berbahaya itu bukan berarti boleh sembarangan dibuang ya teman-teman. Ada aturan tertentu terkait jumlah tritium di dalam air. Menurut WHO, batas kadar tritium adalah sebesar 10.000 becquerel per liter untuk air minum yang dapat dikonsumsi seumur hidup tanpa resiko kesehatan.
Pemerintah Jepang sendiri juga ada aturan yaitu sebesar kadar radioaktif 60.000 becquerel per liter untuk air limbah nuklir sebelum pelepasan. Dan perusahaan TEPCO, pengelola PLTN Fukushima, juga punya aturan yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1.500 becquerel per liter. Sebagai gambaran, becquerel itu adalah satuan untuk aktivitas radioaktif. Sebagai contoh, 1 liter air dengan dosis tritium 1000 becquerel per liter itu artinya dia mengandung sekitar 0,000000018 gram atau 18 pikogram. Ini sangat kecil tapi aktivitas radioaktifnya udah terdeteksi. Air limbah pendinginan PLTN Fukushima kandungan tritiumnya mencapai 620.000 becquerel per liter. Kemudian setelah diproses dengan ALPS, nilainya bisa mencapai 150.000 becquerel per liter. Lalu kemudian diencerkan lagi hingga mencapai kadar kurang dari 1.500 becquerel per liter sebelum dibuang ke laut. Jadi nilainya sudah aman dulu ketika dilepas ke laut. Tapi Bang, tapi emang kenapa sih airnya ini perlu dibuang lagi ke laut? Kenapa kok nggak disimpan aja semua air limbah itu disimpan selamanya seperti limbah-limbah nuklir padatan? Oke. Ini menarik, menyimpan air ini secara permanen bukanlah solusi jangka panjang karena tangki penyimpanan di PLTN Fukushima ini ada batas kapasitasnya. Dan air limbah ini terus bertambah setiap hari akibat dari rembesan air tanah, air hujan, atau ketika misal dilakukan pendinginan lanjutan lagi. Selain itu, penyimpanan jangka panjang juga menimbulkan resiko kebocoran seiring dengan waktu yang ini bisa jadi lebih berbahaya daripada ketika airnya tidak ditangani secara aktif. Makanya lebih baik airnya ditampung, diproses, dinetralkan, lalu dibuang kembali. Dan air yang dibuang ini udah dipastikan mencapai batas aman dulu, lalu dibuang ke laut melalui pipa bawah laut sepanjang 1 km. Yang ini dilakukan agar airnya langsung bercampur dan tersebar di laut, tidak terkonsentrasi di satu tempat. Meskipun lembaga seperti IAEA ini menyatakan bahwa pembuangan ini aman dan sudah sesuai dengan standar internasional, tapi tetap saja banyak kritik dari masyarakat, dari negara tetangga dan aktivis lingkungan terkait dengan pembuangan ini. Pemerintah Cina sempat melakukan larangan impor produk perikanan dari Jepang sebagai bentuk protes. Negara-negara lain seperti Korea Selatan juga mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia. Termasuk juga kelompok nelayan lokal dari Jepang juga memiliki kekhawatiran tinggi. Mereka khawatir bahwa meskipun resikonya rendah, persepsi publik terhadap air limbah radioaktif ini akan merusak reputasi produk laut Jepang di mata konsumen global. Tapi balik lagi, apakah air limbah ini aman? Jawabannya aman. Semua bahan radioaktifnya sudah disaring, lalu kadar tritiumnya pun sudah dikurangi dengan sangat signifikan sampai di bawah batas aman. Jadi singkatnya, air yang dilepas ini nggak jauh berbeda dengan air biasa. Pihak TEPCO dan IAEA juga secara aktif memonitor kadar radioaktivitas dari air di area dekat pembuangan. Dan sampai saat ini, semua datanya menunjukkan kondisi yang terkontrol. Namun demikian, memang orang-orang itu punya ketakutan tersendiri ya kalau terkait dengan nuklir, terkait dengan radioaktif dan sejenisnya. Itu lebih ke faktor psikologi saja daripada faktor ilmiahnya. Baik, demikian untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.